Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin bertanya bagaimana untuk anak yang berbeda agama dengan orang tuanya. Misalnya anaknya dapat hidayah masuk ke Islam, kemudian kan di dalam agama kita mengajarkan bahwa tetap birrul walidain, tetap harus baik dan berbakti kepada orang tua. Nah, yang ingin kami tanyakan, sebatas mana baktinya itu, Ustaz? Kira-kira apakah dia sebatas berbuat baik di dunia ini, memberikan nafkah atau apa, atau mungkin karena rasa hati anak kepada orang tua kan pengen mendoakan semoga dapat hidayah, tapi sampai akhir hayat orang tuanya tetap dalam agamanya. Bagaimana sikap anaknya setelah orang tuanya tidak ada? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkara berbakti kepada kedua orang tua ini adalah kita menyenangkan orang tua. Apapun yang dia minta dari kita, maka kita lakukan itu. Semua kita lakukan apa yang menyenangkan hatinya, irdanya. Namun batasan yang Allah bataskan kepada kita adalah dalam firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kedua orang tua tersebut itu memaksamu untuk menyekutukan Allah yang kamu enggak punya ilmu dalam hal tersebut, maka jangan kamu taati. Akan tetapi tetaplah bergaul dengannya dengan cara yang terbaik. Maka dengan demikian, maka kita mentaati semua permintaan, semua yang diinginkan orang tua kita selama tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Itu aja standarisasinya. Orang tua kita misalnya maksa kita ikut ibadah ke gereja, kita boleh menolak, tapi kita tetap berbuat baik. Kita antarkan. Ustaz, mau diantarkan di mana support? Nggak beda. Kita mengantarkan, bukan kita support ibadah dia, tapi kita bakti kepada orang tua untuk meringankan beban orang tua menuju jalan safarnya, perjalanannya, melindunginya dalam perjalanan, itu aja. Semua kita lakukan. Maka kita justru dengan adab-adab mulia inilah membuat luluh hati orang tua. Namun ketika ternyata setiap kebaikan ini pun orang tua akhlak yang kita tampilkan, dan pernah akhlak ini adalah sesuai dengan kehendak Islam ya, kita tampilkan belum juga membuka hati orang tua kita untuk menerima hidayah Islam, maka kita ingat tadi hadis firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Selasa hidupnya kita bukan mendoakan dia, tapi kita semasa hidup selalu mendoakan Allah, berdoa kepada Allah agar Allah beri hidayah Islam kepada orang tua kita, seterusnya. Tapi qadarullah syafa'ala, mungkin sampai akhir hayatnya dia menutup mata dalam kesyirikan non-muslim, maka berlaku apa yang berlaku terhadap Nabi SAW. Nabi kurang lembut apa? Nabi kurang baik apa? Nabi sangat perhatian terhadap umatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Nabi. Besar perkara yang dihadapi umat ini di mata Nabi. Apa yang dideritakan umat ini, Nabi merasakan penderitaannya. Nabi antusias untuk menyelamatkan umat ini dari kebodohan, kesyirikan, kekufuran. Dan dia sangat lembut terhadap orang beriman. Kendati pun demikian, Nabi ditegur Allah ketika mendoakan orang yang mati wafat dalam kesyirikan, kekufuran. Maka apalagi kita. Jadi gimana Ustaz? Makanya diuji keimanan. Taqaddarullah masyafa'ala. Maka kita kalau sudah berjuang maksimal di masa hidupnya masih belum bisa, sebenarnya harus maksimal. Ana yakin dan sebagian besar tuh bisa. Kemungkinan besar kurang maksimal ke dunia. Tapi ketika nggak bisa, qaddarullah masyafa'ala, tapi tetap nggak bisa mendoakannya, tetap kita minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa kita bisa menerima hal ini. Nggak bisa ya, karena kita nggak boleh menjual agama ini dengan rasa sayang saja, tapi harus tegas dalam perkara agama. Tapi ana yakin ketika benar-benar di masa hidupnya
bicara dari hati ke hati bahwasanya si anak ini mencintai orang tuanya benar-benar karena Allah, dan dia ingin bukti cintanya, ingin bersama dengan orang tuanya ketika dunia ini dan tetap bersama ketika di akhirat nanti, maka mengharapkan keislamannya insya Allah bisa menyentuh orang tuanya. Kenapa? Karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan hadis Ad-Dinun Nasiha, dia mengatakan ma kharaja minal qalbi wasala ilal qalbi. Apa saja yang keluar dari hati akan sampai kepada hati. Namun apa saja yang keluar hanya di lisan saja, maka hanya sebatas lisan saja. Maka dari ini coba kita seketika berbicara dari hati, mengungkapkan isi hati kita, insya Allah akan menyentuh hati kedua orang tua kita. Allahu ta'ala alam. Mungkin ini ya yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa menjalankan agama ini, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa semangat dan berdakwah, memberikan hidayah irsyad al-bayan, dan mengiringi langkah dakwah kita dengan berdoa kepada Allah agar siapapun yang kita dakwai mendapatkan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan standarisasi kesuksesan dakwah bukanlah banyaknya pengikut, tetapi standarisasi suksesnya dakwah adalah tersampaikanlah syariat Allah ini kepada khalayak. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.